Ya, pemirsa, kembali dilapor polisi. Pemirsa, ini kemarin baru ada yang viral dan tersebar luas nih yang menampilkan video ratusan muda-mudi berpesta di sebuah rumah mewah di Depok, Jawa Barat tersebar luas di media sosial. Ya, nah acara tersebut kemudian akhirnya dibubarkan polisi karena mengganggu ketertiban. Inilah video saat sebuah pesta digelar di sebuah rumah mewah di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat. Acara ini diselenggarakan pada Sabtu lalu dan dihadiri sekitar 200 muda-mudi. Meski tak ada unsur pidana, acara kemudian dibubarkan petugas dari Polda Metro Jaya dibantu Polres Depok karena tidak berizin. Selain itu, polisi melakukan tes urin dan memeriksa panitia penyelenggara. Hasilnya, tidak ada peredaran narkoba dalam acara tersebut. Polisi juga membantah pesta tersebut sebagai pesta bikini meski terdapat beberapa peserta yang menggunakan pakaian minim. Kita ke lokasi pada pukul sekitar jam 1:30 pagi hari Minggu ya. Di sana memang terdapat pesta ya di dalam suatu rumah. Ya, ada minuman keras juga. Kemudian memang di situ ada kolam renang juga. Beberapa orang sudah nyebur-nyebur di dalam juga. Jadi kemudian kita lakukan pengamanan sementara saat itu. Gimana sih Bang persoalannya Bang? Jadi sebenarnya acara ini tuh saya juga korban. Bilangnya tuh buat acara ulang tahun dari kampus Bang. Sebenarnya ya. Itu justru kena tipu lah saya istilahnya sama anak-anak itu tuh. Kasus kini ditangani Polda Metro Jaya. Sebelumnya di Kota Depok sudah ada kegiatan serupa di kawasan Cinere dan Sawangan namun berhasil dicegah. Dan sementara itu polisi terus mendalami penganiayaan di sebuah villa di kawasan Cisarua, Bogor, Jawa Barat yang kemarin juga sempat kita beritakan ya. Nah, pemirsa, ini polisi menyita barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi dari lokasi kejadian. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti terkait penganiayaan sejumlah warga oleh pengunjung villa. Selain itu, para terduga pelaku akan diperiksa dan jika terbukti akan dikenakan pasal tentang penganiayaan. Tetap kami langkah-langkahnya sudah sesuai koordinasi dengan pihak Polres, kemudian kita juga akan diserse, kemudian awal kita sudah minta keterangan saksi-saksi dan korban, dan mungkin tidak lama kemudian nanti kita tetapkan saja hasil dari pemeriksaan saksi dan korban. Sebelumnya, sekelompok orang yang sedang berlibur di desa Batu Layang, Kecamatan Cisarua, Bogor, menganiaya warga sekitar lantaran tidak terima ditegur saat mengadakan pesta hingga larut malam. Akibat kejadian ini, seorang warga luka berat dan sempat dilarikan ke rumah sakit, dan 5 orang lainnya luka memar karena pukulan pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, polisi telah menetapkan Faisal Marsambesi sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan di Jalan Tol Gatot Subroto, Jakarta beberapa waktu lalu ini. Iya betul, dan anak dari Faisal Marsambesi itu terancam hukuman 9 tahun penjara. Dan pemirsa, informasi ini pun sekaligus menutup jumpa kita dalam Lapor Polisi hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan Lapor Polisi, pemirsa. Ya, bagi Anda yang ingin memberikan aspirasi, keluhan, laporan, dan juga apresiasi kepada pihak kepolisian di seluruh Nusantara, kami juga membuka laporan pengaduan yang bisa diakses kapanpun melalui sejumlah channel kami, yaitu di Instagram resmi @laporpolisi_iNewsTV dan juga @official_iNewsTV. Nah, pemirsa, Anda juga bisa melalui email kami di laporpolisi.inews@gmail.com bersama saya Pram Senjaya dan rekan saya Anita Mai. Kami pamit dulu hari ini, besok ketemu lagi. Sampai jumpa. Lapor Polisi, Anda lapor, kami sampaikan. Faisal Marsambesi menjadi tersangka dalam kasus penganiayaan dan pengeroyokan Justin Frederick di Jalan Tol Tebet menuju Cawang Sabtu lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan motif pelaku menganiaya korban emosi karena mobil serempetan dengan korban. Pelaku disangkakan pasal 351 KUHP dan atau pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka atas nama Faisal Marsambesi atau FM, laki-laki umur 22 tahun. Di mana peran dari tersangka adalah melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengakibatkan korban luka-luka, diantaranya bengkak pada kedua bola mata hingga mengakibatkan
kemerahan di bawah kelopak mata. Sementara ibu korban penganiayaan, Indah Kurniawati yang juga merupakan anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan, menyerahkan kasus penganiayaan anaknya ke polisi. Kami sudah menyerahkan semuanya kepada Polda Metro untuk diproses secara benar sesuai dengan koridor hukum yang berlaku di Republik ini. Tentu dengan harapan kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi, di mana ada seorang warga bangsa yang bisa sewenang-wenang, yang merasa dirinya lebih kuat menindas ke warga bangsa lain yang dianggap lebih lemah. Dan saya berharap dengan adanya kejadian ini, meskipun itu yang menjadi korban adalah anak saya, tetapi saya berharap kejadian itu tidak akan ada lagi.